Perkenalkan, nama saya Asifa Nazwa Maulidah, kelas RA 12 Manajemen, Universitas Primagraha, NIM 6120 1230 446. Di sini saya akan membuat video sebagaimana syarat UTS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Asep Rafiuddin, SEMM. Di sini materi pembahasannya ada pengertian pengembangan karir, tujuan pengembangan karir, pentingnya pengembangan karir, faktor yang mempengaruhi pengembangan karir, langkah-langkah pengembangan karir, strategi pengembangan karir, peran organisasi dalam pengembangan karir, contoh nyata pengembangan karir. Langsung saja kita ke materinya. Pengembangan karir. Pengembangan karir adalah proses berkelanjutan yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan, dan mempersiapkan diri menuju tujuan karir yang diinginkan. Proses ini melibatkan usaha sadar seseorang untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, baik melalui pelatihan, pendidikan, pengalaman kerja, maupun pengembangan diri lainnya. Contoh kegiatan dari pengembangan karir yaitu mengikuti pelatihan atau workshop sesuai bidang pekerjaan, lalu memperdalam keahlian teknis atau hard skill dan kemampuan komunikasi atau soft skill, lalu mencari pengalaman baru, misalnya aktif di organisasi atau program magang, lalu belajar dari mentor atau rekan kerja yang lebih berpengalaman. Tujuan pengembangan karir. Tujuan dari pengembangan karir adalah memberikan arah dan peningkatan terhadap potensi seseorang dalam dunia kerja. Beberapa tujuan pentingnya ialah: yang pertama, menjadi lebih siap menghadapi perubahan dunia kerja, yaitu perubahan teknologi, metode kerja, atau tuntutan perusahaan membuat seseorang perlu terus memperbaharui kemampuannya agar tetap relevan. Yang kedua, meningkatkan peluang promosi jabatan, yaitu karyawan yang terus mengembangkan dirinya lebih berpeluang dipercaya untuk memegang posisi atau tanggung jawab yang lebih tinggi. Yang ketiga, memberikan kepuasan kerja, yaitu seseorang yang merasa dirinya berkembang akan memiliki tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi karena melihat kemajuan dalam karirnya. Pentingnya pengembangan karir. Pengembangan karir penting karena memberikan berbagai manfaat seperti: yang pertama, mengetahui potensi diri, yaitu dengan mengembangkan karir, seseorang dapat mengenali kelebihan, kelemahan, dan kemampuan yang harus ditingkatkan untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, meningkatkan motivasi kerja, yaitu ketika seseorang merasa berkembang, mereka lebih bersemangat melakukan pekerjaannya dan terdorong untuk mencapai hasil lebih baik. Yang ketiga, mendorong profesionalisme, yaitu karyawan yang terus belajar cenderung memiliki sifat kerja yang lebih profesional, bertanggung jawab, dan mampu bekerja lebih efisien. Yang keempat, meningkatkan loyalitas terhadap organisasi, yaitu karyawan yang merasa didukung dan diberi ruang berkembang cenderung lebih betah bekerja dan tidak mudah pindah ke perusahaan lain. Faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya perkembangan karir. Yang pertama, kemampuan dan keterampilan. Seseorang dengan skill yang baik teknis maupun interpersonal, akan lebih mudah berkembang dan dipercaya dalam pekerjaan. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pelatihan yang diikuti, semakin
semakin besar peluang untuk mendapatkan posisi yang lebih baik. Yang ketiga, motivasi pribadi. Dorongan dari diri sendiri seperti keinginan untuk maju, rasa ingin tahu, dan ambisi sangat berpengaruh dalam pengembangan karir. Yang keempat, lingkungan kerja. Tempat kerja yang mendukung akan membantu pengembangan karir seperti adanya budaya belajar, teamwork yang baik, atasan yang suportif. Yang kelima, kesempatan promosi. Perusahaan dengan sistem promosi yang jelas dan adil akan memberikan ruang lebih besar bagi karyawan yang berkembang. Langkah-langkah pengembangan karir. Untuk mencapai karir yang diinginkan, seseorang bisa melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengenali minat dan bakat, yaitu langkah awal adalah memahami bidang yang disukai dan cocok dengan kemampuan diri sendiri. Yang kedua, menetapkan tujuan karir, yaitu tujuan perlu dibuat jelas, baik jangka pendek 1 atau 2 tahun, jangka menengah 3 atau 5 tahun, maupun jangka panjang lebih dari 5 tahun. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan, yaitu mengikuti pelatihan, workshop, membaca buku, atau belajar online untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan. Yang keempat, mencari pengalaman dan jaringan atau networking, yaitu berinteraksi dengan orang yang relevan dalam dunia kerja akan membuka peluang dan menambah wawasan karir. Yang kelima, evaluasi dan penyesuaian rencana, yaitu melakukan evaluasi berkala untuk melihat apakah rencana karir masih sesuai atau perlu diarahkan ulang. Strategi pengembangan karir. Ada beberapa strategi efektif yang bisa dilakukan oleh individu. Yang pertama, mengikuti pelatihan dan sertifikasi, yaitu menambah kompetensi yang lebih diakui oleh perusahaan dan individu. Yang kedua, mengembangkan soft skill, yaitu kemampuan seperti komunikasi, kepemimpinan, kerja tim, dan manajemen waktu sangat penting. Yang ketiga, membangun relasi profesional, yaitu networking, membantu menemukan peluang kerja, proyek, atau bimbingan dari profesional lain. Yang keempat, mencari mentor, yaitu mentor akan memberikan panduan, saran, dan inspirasi berdasarkan pengalaman mereka. Yang kelima, terbuka pada tantangan baru, yaitu mencoba hal baru dalam pekerjaan dapat mempercepat pertumbuhan kemampuan. Peran organisasi dalam pengembangan karir. Organisasi juga memiliki peran penting dalam mendukung karyawan, yaitu menyediakan pelatihan, yaitu pelatihan internal atau eksternal yang membantu karyawan mengembangkan kemampuan, lalu memberikan kesempatan promosi, yaitu promosi yang fair dan berdasarkan kompetensi akan memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik. Lalu bimbingan dan konseling karir, yaitu perusahaan dapat menyediakan sesi mentoring atau coaching untuk membantu karyawan merencanakan karirnya. Lalu menciptakan budaya kerja positif, yaitu lingkungan kerja yang nyaman, komunikatif, dan suportif membantu karyawan berkembang optimal. Contoh nyata dari pengembangan karir. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mahasiswa melakukan magang untuk menambah pengalaman sebelum bekerja. Lalu karyawan mengikuti kursus digital marketing agar bisa naik posisi. Lalu pekerja yang awalnya di administrasi pindah ke bagian lain setelah mengembangkan keahlian barunya. Lalu karyawan mempelajari leadership untuk persiapan menjadi supervisor. Saya akan membacakan kesimpulan dari semua materi. Pengembangan karir merupakan proses panjang yang melibatkan usaha untuk mengenali potensi diri, meningkatkan keterampilan,
dan memperjelas arah tujuan kerja. Proses ini tidak hanya membantu individu menjadi lebih kompeten, percaya diri, dan siap menghadapi perubahan, tetapi juga membantu perusahaan memiliki tenaga kerja yang unggul dan profesional. Keberhasilan karir bukan hanya tentang posisi tinggi, tetapi tentang kemauan untuk belajar, berkembang, dan memberikan kontribusi terbaik. Karena itu, pengembangan karir membutuhkan kerjasama antara individu yang aktif, mengembangkan diri, dan organisasi yang menyediakan dukungan. Dan di sini ada beberapa referensi dari materi yang saya bacakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.